Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Ajari Aku Islam di materi tauhid pada pertemuan yang ketiga di level yang kedua. InsyaAllah kita memasuki pembahasan seputar beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melewati pembahasan berkaitan dengan beriman kepada eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung empat perkara, yaitu beriman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita memasuki yang kedua, yaitu mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala saja semata-mata Rabb. Kita juga pada pertemuan yang lalu menyebutkan bahwa Rabb artinya biasanya terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur dan memberi rezeki kepada hamba-hambanya dan seluruh makhluk di alam semesta. Dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan rububiyah. Jadi rububiyah ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada campur tangan makhluk di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang menguasai, yang merajai dan memelihara alam semesta ini bersama dengan makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Tidak boleh mempersekutukannya, tidak boleh menjadikan sesuatu tandingan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Kalau kita terjatuh dalam perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah, maka kita akan terjatuh dalam perbuatan yang disebut sebagai kesyirikan. Kesyirikan yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antara hal yang berkaitan dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti uluhiyah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah. Ya, ilah itu sesembahan yang disembah, yang berhak, yang patut disembah. Mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala bermakna mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya berhak yang patut untuk diberikan persembahan dan tidak ada sekutu baginya. Dan ini dinamakan sebagai tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu berarti penyembahan. Jadi kalau kita mengatakan tauhid uluhiyah berarti tauhid penyembahan. Kata Allah saja berarti yang disembah. Jadi Allah, sesuatu yang disembah. Jadi kalau kita mengatakan uluhiyah berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam penyembahan ataupun disebut sebagai ubudiyah. Jadi ilah ini, sembahan ini, Allah atau ilah adalah suatu zat yang pantas untuk kita sembah, dan dengan penyembahan yang kita berikan harus disertai dengan rasa cinta dan pengagungan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim.
dan Tuhanmu, sembahan kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Satu. Dan tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian ini yang keempat, mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam asma'u was sifat, dalam nama-nama dan sifatnya. Ini berarti bahwa kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya, hadis Rasulullah SAW, tanpa mengubah makna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berkaitan dengan nama tersebut. Tidak juga meniadakan artinya, tidak juga memalingkan, dan tidak juga mempertanyakan bagaimana hakikat nama dan sifat tersebut, dan tidak pula menyerupakannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala asma'ul husna, nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma'ul husna, nama-nama yang indah tersebut. yakni berdoalah dengan menggunakan nama-nama indah tersebut. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini mengandung dua perkara. Laisa kamitslihi syai', yakni tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini meniadakan segala sesuatu yang bentuk penyerupaan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa huwas samiul basir, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama dan sifatnya, yaitu As-Sami' Al-Basir, yakni Maha mendengar dan Maha melihat. Apakah di sini kita mempertanyakan bagaimana melihatnya Allah, bagaimana mendengarnya? Tentu tidak. Akidah kita yang benar dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam asma was sifat adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama dan punya sifat Maha melihat, Maha mendengar. Tidak boleh untuk mempertanyakan, meniadakan, memalingkan dari kata Maha melihat tersebut. As-Sami', Maha mendengar. Apa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja kaum muslimin rahimakumullah, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat merealisasikan dalam diri tauhid itu dengan benar, dan sehingga dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak akan pernah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dalam rasa cinta dia, dalam pengharapan dia, rasa takut dia akan serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak memberikan ibadah atau tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kepadanya akan menjadi sempurna sesuai dengan tuntunan nama-nama yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha luhur, yang maha agung, yang maha suci, yang maha mulia. Dan yang keempat dari hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa merealisasikan makna pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah dan larangan-larangannya. Kita dapat membuktikan dalam kehidupan sehari-hari kita berupa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir di antara hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semakin seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ia merasakan kebahagiaan di dalam dirinya,
baik itu di dunia dan di akhirat. Rasa cinta yang muncul di dalam hati kita, di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita, dan pengenalan yang benar terhadap pencipta kita akan menjadikan kita orang yang bahagia. Demikian, dan semoga kita diberikan taufik dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.